Mana tepuk tangannya dong. Wow. Hari ini adalah hari Jumat begitu ya, di mana besok hari Sabtu Minggu berarti libur semuanya ya. Berarti sudah mempersiapkan besok akan melakukan kegiatan apa nih bersama dengan keluarga. Walaupun di rumah saja, tapi yang jelas semuanya harus dilakukan dengan senang begitu ya. Karena beberapa tempat wisata ini masih ditutup. Tapi yang jelas pada malam hari ini bersama dengan saya Iren Anggun yang akan menemani aktivitas Anda pemirsa. Tentunya dalam program Bincang Hari ini. Seperti biasa, Bincang Hari ini sudah menghadirkan narasumber terbaik yang tentunya akan berdiskusi mengenai tema yang sudah kita persiapkan khusus untuk pemirsa. Apa? Wah, tenang ya. Hari ini temanya adalah baperan, bahas pertanahan yuk bareng BPN. Boleh sekali lagi tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Wah, ini kalau udah ngomongin tanah ini agak panas dingin gitu ya. Karena ingat, sertifikat belum ditebus ya. Tapi yang jelas kita mau sapa dulu nih Bapak-Bapak yang sudah hadir pada malam hari ini. Sudah ada Bapak Iskandar Subagio SHM Hum,
Beliau ini merupakan Kepala BPN Kabupaten Bantul. Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Wih, ini malam-malam kesini untuk menyapa pemirsa dan akan berdiskusi mengenai pertanahan begitu ya Pak ya? Ya. Baik, dan tentunya untuk Bapak Iskandar Subagio tidak sendiri, sudah ada Bapak Sutrisna Handoyo SIP. Beliau ini merupakan Kasih Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Bantul. Halo Pak Handoyo. Halo juga, Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam, sehat Pak Handoyo? Alhamdulillah sehat. Masih sering ngantor sekarang? Tetap ngantor Mbak. Tetap ya, nggak ada WFH untuk bapak-bapak ini sepertinya ya. Tapi luar biasa semangatnya, terima kasih sudah hadir. Lalu satu lagi, ini juga sudah ada Bapak Sutriswahana APTNH. Beliau ini merupakan Kepala Tata Usaha BPN Kabupaten Bantul. Halo Pak Sutris. Ya, selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Salam sehat. Waalaikumsalam, salam sehat. Ini nggak usah ditanya kabar, kayaknya ini sehat juga nih Bapak ya. Alhamdulillah. Luar biasa ini bapak-bapak sudah hadir pada malam hari ini, bincang hari ini menyapa para pemirsa Jogja TV. Mungkin kita boleh langsung menuju ke Bapak Iskandar Subagio. Pak, sebagai awal ini mungkin boleh diceritakan kondisi pertanahan khususnya di Kabupaten Bantul. Untuk masalah-masalahnya ini yang mendominasi apa ini Pak? Atau mungkin masih banyak sengketa atau seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk para penonton, baik yang di studio maupun yang di rumah. Ya. Terima kasih Bu Iren Anggun. Ternyata Iren Anggun itu bukan hanya Irennya tapi anggunnya itu yang saya suka. Padahal nggak ada anggun-anggunnya sama sekali ya. Terkait pertanahan memang selalu ada sengketa, selalu ada salah. Selalu ada sengketa, ada masalah. Karena dunia ini sebenarnya sumber masalah itu terletak pada daging sebenarnya. Sebenarnya ya Pak ya. Sama kita bicara tanah itu sebenarnya bicara alam. Sama juga dengan bicara manusia. Kalau manusia itu terdiri dari tulang-tulang, darah, aliran darah, ada saraf, ada dagingnya. Iya. Ternyata sumber masalah manusia ternyata letaknya di daging. Sama bicara dengan alam. Alam itu terdiri daripada ada gunung-gunung, itulah tulangnya alam. Ada tanam tumbuh, itu urat sarafnya alam. Ada aliran sungai, laut, danau, sungai dan lain-lain. Itu darahnya alam. Kemudian bumi itu adalah dagingnya alam. Ternyata sumber masalah di dunia ternyata pada daging. Tidak ada orang bermasalah dengan rebutan gunung, nggak ada rebutan tanaman, rebutan air, nggak ada. Yang ada tuh rebutan tanah. Ya. Ternyata sumber masalah itu pada dagingnya alam atau tanah. Itulah masalah. Kenapa masalah daging, alam atau tanah itu menjadi sumber masalah? Karena luas tanah itu relatif tetap bisa berkurang karena mungkin ada abrasi, ada gempa, ada macam-macam ya. Sedangkan manusia yang membutuhkan tanah itu makin bertambah. Sehingga antara kebutuhan dengan persediaan itu tidak seimbang. Antara supply dan demand itu tidak seimbang. Sehingga itulah jadi masalah. Itu ternyata masalah dunia itu letaknya pada daging. Intinya kan begitu. Itulah sumbernya. Karena kebutuhan dengan yang tersedia itu tidak seimbang. Sehingga terjadi masalah. Kenapa juga itu? Karena tanah atau dagingnya alam itu memang semakin lama kan semakin bernilai ekonomis. Karena kebutuhan yang lebih tersedia terbatas sehingga nilai ekonomis lebih tinggi. Kemudian yang membutuhkan lebih banyak. Kemudian nilai ekonomi bukan nilai ekonomis ya. Kemudian kebutuhan manusia akan tanah itu pasti meningkat terus ya Pak? Meningkat dan bukan hanya kebutuhan fisik aja. Pembangunan fisik pasti perlu tanah. Pembangunan fisik pun tetap perlu tanah. Karena membangun non fisik itu juga perlu tempat, sehingga tanah selalu dibutuhkan, sehingga kebutuhan itu selalu meningkat. Itulah menjadi sumber masalah gitu. Itu sebenarnya inti dari permasalahan di dunia ini, yaitu pada dagingnya alam atau tanah.
Karena beberapa alasan tadi yang gitu. Oke. Ini kan ya lagi angkat-angkatnya ini kan ini ya Pak ya, masalah pembebasan tanah untuk proyek jalan tol. Wah, ini benar sih apa yang dikatakan oleh Bapak Iskandar Subagja bahwa memang untuk nilai tanah ini semakin hari semakin naik ya Pak ya. Sampai akhirnya kemarin ini untuk pembebasan tanah ini warga-warga sekitar yang terkena dampak pembangunan tol ini menjadi orang kaya baru begitu. Setuju sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Iskandar Subagja. Mungkin boleh kita menuju ke Bapak Handoyo. Pak Handoyo, terkait dengan sengketa tanah. Ini sebenarnya untuk di Kabupaten Bantul ini tinggi tidak Pak untuk angkanya? Berbicara sengketa tanah itu ada beberapa tipikal ya istilahnya Pak. Kalau sengketa itu berarti masih antar para pihak yang masih belum masuk dalam ranah peradilan ya istilahnya, jalur hukum. Tapi sudah masuk jalur hukum itu dalam posisi itu sudah menjadi suatu perkara. Jadi sengketa di sini kalau kita lihat di sengketa itu memang lebih banyak sengketa itu terkait dengan beberapa hal kalau kita lihat. Biasanya yang lebih sering terjadi itu terkait dengan masalah sengketa waris. Ataupun kemudian sengketa batas. Dan yang ketiga sengketa kepemilikan. Nah, sengketa kepemilikan ini biasanya kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan itu nanti larinya bisa ke arah sengketa perkara ya, karena melalui proses peradilan untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas kepemilikan bidang tanah tersebut. Jadi di sini memang terkait dengan itu kita berharap kepada masyarakat tentunya bahwa untuk menghindari masalah sengketa ini memang harus itu adalah setiap bidang tanah yang dimiliki itu harus segera dilakukan proses sertifikasi atau legalisasi asetnya. Sehingga apabila semua bidang tanah itu sudah terdaftar, setidaknya akan mengurangi potensi sengketa tadi. Karena dalam proses pendaftaran tanah itu ada beberapa tahapan yang nantinya bisa mengurangi sengketa tadi. Sebagai contoh, dalam rangka proses pendaftaran tanah itu pertama kali tentunya adalah masalah pemasangan tanda batas. Oke, baik. Untuk Bapak Handoyo nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita break sejenak begitu. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana karena selesai jeda, bincang hari ini akan segera kembali. Setia bersama kami di Bincang hari ini. Ini luar biasa nih penonton di studio ini, semangat sekali ini sampai terasa di kita semuanya ya Pak ya di sini ya. Sekali lagi boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu sekalian. Mantap. Oke, kita lanjutkan lagi bersama dengan BPN Kabupaten Bantul. Boleh kita langsung lanjutkan kepada Bapak Handoyo terkait dengan sengketa. Masih kita membicarakan mengenai sengketa begitu. Kalau tadi di statement terakhir sebelum kita break tadi Bapak mengutarakan bahwa apabila masyarakat yang memang mempunyai sebidang tanah, alangkah baiknya segera dilakukan legalisasi. Nah, mungkin boleh langsung dilanjutkan begitu Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Jadi melanjutkan yang tadi bahwa pada prinsipnya satu proses legalisasi aset itu diawali dengan adanya pemasangan tanda batas untuk tanahnya. Karena tadi kita mengarah pada diantaranya contoh sengketa adalah sengketa batas, maka ketika batas itu sudah terpasang dan dalam rangka pemasangan tanda batas ini kan tentunya ada asas yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah bahwa pemasangan tanda batas ini harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak tetangga yang berbatasan atas bidang tanah itu. Sehingga antara kanan kiri suatu bidang tanah yang kita miliki itu batasnya sudah disepakati bersama. Nah, kalau untuk memasang saja di awal ketika akan dilakukan proses pendaftaran itu belum sepakat, tentunya potensi ke depannya sengketa muncul. Tapi kalau di awal sudah sepakat, nah ini kan menghindari masalah batas itu menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oke, coba untuk Bapak Handoyo mungkin kita sapa terlebih dahulu untuk pemirsa yang sudah bergabung bersama dengan kami. Coba kita sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Boiman, Bu. Bapak siapa, Pak? Mohon maaf. Pak Boiman. Bapak Boiman di mana, Pak? Di Bangun Jiwa, Bu. Oke, silakan. Monggo pertanyaannya mau ditujukan ke siapa? Pak BPN, Bu. Iya, monggo silakan, Pak. Terima kasih, Bu, Pak Kepala BPN kami, Pak Wakil Kepala BPN. Ini ada pertanyaan, Pak. Rahman ini, Pak. Kalau itu
Sebenarnya bapak saya itu kan dulu waktu lulus sertifikat itu punya nama muda Pak, nama tua Nyuwun Sewu. Tapi setelah jadi sertifikat, KTP-nya kan sekarang itu berubah Pak. Jadi KTP elektronik itu namanya disingkat. Itu namanya Pak Wasiman Hadi Trisno. Sekarang hanya tertulis Pak Wasiman. Nah itu mau disekolahkan ceritanya itu tidak bisa, katanya harus namanya sama, padahal itu pas nomor KTP sekarang di Pak Wasiman cuma di sertifikat tertulisnya Wasiman Hadi Trisno. Itu pertanyaan saya Pak, itu gimana ya kok nggak bisa untuk diproses? Terus belum tanya lagi Pak. Pertanyaan kedua itu kebetulan kan bapak saya itu mau dibagi Pak untuk anak-anaknya. Nah, terus kata bapak Pak juga katanya untuk dibagi. Nah terus kalau untuk dibagi itu artinya dibagi-bagi itu dipecah satu ya Pak. Nah itu nunggu bapak saya nggak ada dulu atau bisa diproses semasa atau bapak saya masih hidup. Malam bapak. Oke. Bapak. Baik. Selamat malam. Ji, terima kasih banyak. Wah, ini pertanyaannya ada dua terkait dengan perbedaan nama begitu Pak. Nah, tadi kalau saya tidak salah mendengar karena memang tidak terlalu jelas tadi, ini adalah masalah nama yang ada perbedaan begitu. Nah, ini katanya nih untuk sertifikat sebenarnya mau disekolahkan Pak. Tapi karena ada perbedaan nama itu akhirnya tidak bisa. Lalu juga untuk pembagian untuk waris ini Pak, ini apakah sudah bisa diproses atau menunggu seperti apa begitu? Monggo silakan. Mungkin untuk siapa yang ingin menjawab, monggo. Yang diminta siapa? Wah, ini semuanya Pak. Silakan. Mungkin untuk Pak Subagio terlebih dahulu dan yang lain mungkin boleh melengkapi juga ya Pak ya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Boyman dari Bangun Jiwa. Yang pertama terkait dengan kasus perbedaan nama. Iya, betul. Tadi nama tua, nama muda. Iya. Barangkali di dalam sertifikat sudah kadung tercatat atau terdaftar atas nama mungkin nama tua. KTP sekarang sudah KTP elektronik. Itu sudah apa? Itu sudah menjadi apa ya? Sudah paten lah Pak. Sudah paten, sudah permanen. Iya, permanen. Jadi itu nama sesuai dengan mungkin akte kelahiran. Jadi harus ada keterangan dari Dukcapil bahwa nama sesuai dengan data kependudukan itu ini, sertifikat ini itu adalah sebenarnya orang yang sama, sehingga harus ada pendaftaran pengganti nama gitu. Nah, setelah ganti nama berarti di sertifikat nanti harus terdaftar atas nama sesuai dengan bukti kependudukan. Itu harus begitu prosesnya. Nah, setelah nama sama nanti mungkin akan dijaminkan tidak masalah. Itu untuk proses ganti nama karena perbedaan nama sebenarnya orang yang sama tapi ada nama tua, ada muda kan gitu. Itu harus disesuaikan. Yang kedua terkait dengan waris ya. Waris tadi yang namanya waris itu atau namanya warisan itu karena adanya seseorang yang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan utang. Karena warisan itu ada harta, ada aset, ada utang. Ada utang juga. Nah, setelah aset itu atau harta dikurangi dan utangnya itu baru merupakan warisan yang harus dibagi kepada para ahli waris. Nah, sekarang pembagian ahli waris itu tergantung yang menginginkan atau para ahli waris menginginkan dengan pembagian dengan hukum syariah melalui mahkamah syariah atau pengadilan agama, itu berarti yang Islam itu melalui penetapan pengadilan agama atau mahkamah syariah. Itu sudah diatur di dalam Quran surat An-Nisa, sudah diatur semua. Bagian anak laki salah satu itu berapa, anak laki dua berapa, anak perempuan satu atau dua itu berapa, ada orang tua, ada nenek, ada saudara. Itu ada semua, itu diatur semua di dalam Quran surat An-Nisa. Itu berdasarkan hukum Islam. Kemudian kalau mau diatur pembagian waris berdasarkan hukum waris adat, nah itu bisa diatur dengan hukum waris adat atau hukum waris nasional. Nah itu pembagiannya itu tergantung di dalam ahli warisnya. Jadi ahli waris itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Kalau golongan 1 itu ahli waris yang garis keturunan ke bawah. Berarti anak ke cucu itu ahli waris golongan 1. Kalau nggak punya anak berarti nggak punya cucu. Berarti berpihak kepada ahli waris golongan 2. Golongan 2 itu pada orang tua. Nah, kalau orang tua masih ada berarti itulah yang berhak nanti golongan 2 itu tadi.
Kalau golongan 1 nggak ada, golongan 2 nggak ada, baru golongan 3. Golongan ketiga adalah saudara dari si mati atau si pewaris, atau saudara kan, saudara kandung. Nah kalau saudara nggak ada, menurunkan ahli waris pengganti itu berarti nanti ke ahli waris pengganti kan itu. Itu pembagian waris berdasarkan hukum adat. Nah sekarang waris yang dibagi itu banyak bentuknya. Ada aset yang berupa aset tanah atau barang tidak bergerak, bisa juga aset berupa nilai nominal uang, bisa juga aset berupa kekayaan perusahaan dan lain-lainnya. Nah itu cara pembagiannya tuh kalau dinilai dengan nominal uang berarti semua harus dinilai baru dibagi. Tapi kalau aset tanah bisa disepakati, bisa juga tanahnya dibagi sekian orang, atau mungkin banyak bidang dibagi, bidang ini untuk si A, bidang untuk B, bisa juga. Bidang ya Pak berarti. Bisa juga begitu, tergantung kesepakatan para ahli waris. Karena kalau ahli waris itu yang penting kesepakatan. Yang berhak itu kan orang yang sudah yang ditinggal pewaris atau ahli waris, itu sepakat dibagi dengan cara ini udah tergantung kepada para ahli waris. Tergantung, tinggal memilih hukum Islam, hukum adat atau hukum yang lain kan gitu. Intinya itu kan gitu. Yang pasti kalau dalam Islam tidak ada pembagian bidang ini untuk sekian, itu nggak ada. Adanya nilai. Kalau semua aset yang sudah ditinggalkan oleh pewaris dikurangi utangnya, itu dinilai semua. Sekian M atau sekian puluh M misalnya dibagi sekian orang. Nah itu pembagian per sekian itu nilai. Jadi harus dibuat nilai. Jadi untuk dibagian dari secara fisik memang sulit kalau dalam hukum Islam. Itulah begitu jawabannya. Baik. Jadi memang ada beberapa ya hal yang harus dipahami ya Pak ya. Tapi yang jelas ketika kalau berbicara mengenai waris ini berarti untuk misalnya Bapak Boyman ini belum bisa diproses ya Pak ya, karena orang tuanya masih ada. Oh ya. Ya itu namanya, itu bukan warisan. Kalau orang tua sadar bukan warisan. Berarti namanya bisa diproses ya Pak ya? Mestinya bukan waris. Kalau mau dibagi nanti berani hibah. Orang tua menghibahkan kepada anak dengan persetujuan para ahli waris. Nah semua melalui hibah. Tapi kalau waris, namanya waris itu kan setelah orang meninggal. Orang meninggal meninggalkan harta. Harta dan utang. Nah itu berarti itu baru namanya warisan. Kalau masih hidup bukan warisan namanya. Itu ya harta orang tua atau bersama, bisa dibagi ke anak itu melalui hibah. Baik. Dan harus disetujui oleh para ahli waris lainnya. Nah silakan untuk Bapak Boyman, semoga tadi apa yang menjadi pertanyaan terjawab sudah lengkap sekali. Terima kasih untuk Bapak Subagia. Mungkin kita boleh langsung menuju ke Pak Sutris terkait dengan SDM begitu, atau mungkin inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh BPN Kabupaten Bantul, karena saat ini ya Pak ya, kita masih dalam kondisi pandemi. Nah mungkin ada inovasi-inovasi terkait pelayanan di BPN Kabupaten Bantul. Silakan Pak. Ya, selamat malam Mbak Inung ya, Mbak Mbak Ireng ya. Jadi kami di Ketatausahaan ini berkait erat juga dengan pelayanan, dalam arti walaupun tidak langsung di lapangan, tetapi kami dari Ketatausahaan ini membackup sumber daya manusia. Artinya ibarat warung, kita ini adalah koki. Kokinya juga harus profesional, harus punya integritas, harus punya loyalitas, dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat selaku pelanggan kita. Jadi bagaimana pelanggan kita, masyarakat kita yang membutuhkan layanan pertanahan itu bisa dilayani dengan sebaik-baiknya, dengan dengan profesional, sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan gitu. Terutama kalau kaitannya dengan pelayanan pertanahan, tentunya masyarakat ini yang selalu diinginkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, cepat, kemudian sesuai biaya juga sesuai dengan aturan, dan kemudian juga prosesnya tidak lama gitu. Jadi terkait dengan SDM ini memang kami menyiapkan untuk pelayanan di loket, barangkali itu juga kami siapkan pegawai-pegawai atau SDM yang mumpuni, yang berkompeten. Kemudian terkait dengan adanya pandemi ini, tentunya di layanan kita tidak bisa berhenti, karena bagaimanapun juga masyarakat terkait dengan tanah ini tetap membutuhkan layanan, sehingga walaupun pemerintah melakukan kebijakan WFH, kami juga dijadwalkan tetap ada layanan, walaupun memang layanan ini terbatas pada yang layan belum sampai layan di lapangan, pengukuran dan sebagainya, sehingga masih bisa datang, tapi dengan mekanisme yang diatur sehingga kita tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan Mbak. Tapi kalau untuk pelayanan secara online ini apakah ada Pak?
Kalau layanan secara online ini yang terkait dengan roya, barangkali itu masih bisa kita lakukan ya. Kalau yang lain-lain ini masih bisa semi. Jadi artinya masyarakat bisa menyampaikan berkas permohonan, kemudian nanti tidak bersentuhan atau berhubungan langsung, mungkin medianya nanti komunikasinya lewat media, nanti kalau sudah kita selesaikan produk bisa diambil sewaktu-waktu. Oke, untuk pelayanan offline ini yang dilayani ini apa saja Pak? Ya semacam tadi kayak perubahan nama itu kan cukup menyampaikan dokumennya, kemudian kaitannya dengan peralihan yang memang tidak perlu ke lapang, barangkali jual beli ya hibah itu kan tidak perlu ke lapang kalau tidak ada pengukuran. Biasanya kalau peralihan yang tidak pengukuran langsung karena sudah bersertifikat ke akte PPAT nanti bisa didaftarkan di BPN itu tanpa ke lapangan. Tetapi kalau sifatnya belum sertifikat konversi pembagian waris dengan pemecahan bidang itu tentunya kita selama PPKM ini belum bisa melayani karena di satu sisi di lapangan juga pemerintah desa masih disibukkan dengan kegiatan ngurus dengan ini yang terpapar, yang meninggal dan sebagainya. Urusan pandemi lah ya, gitu ya Pak ya. Iya. Oke, jadi dengan adanya pandemi ini ada beberapa perubahan terkait juga dengan pelayanan, ya. Ada offline dan juga online, ada juga yang disatukan antara offline dan juga online begitu ya. Baik, kita akan bahas lagi untuk tema hari ini, tapi kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana karena seusai jeda bincang hari ini akan segera kembali. Terima kasih sudah membuat acara ataupun juga pertemuan malam hari ini menjadi semakin semarak, semakin semangat dengan membawakan lagu Mendung Tanpa Udan dari Dan Boy Gang. Pak, ini lagi viral banget ini lagunya, luar biasa. Terima kasih untuk DN Entertainment. Kita lanjutkan lagi membahas seputar pertanahan khususnya di Kabupaten Bantul. Kita boleh ke Pak Subagia terkait dengan mungkin informasi-informasi apa yang ingin dibagikan ke masyarakat terkait dengan inovasi Pak. Tadi kan kita sebenarnya sudah membahas begitu Pak. Nah katanya ini ada aplikasi sebenarnya Pak terkait dengan pertanahan ini. Sebenarnya aplikasi apa sih Pak? Oke, terima kasih. Sebenarnya kita tanpa membuat inovasi pun sebenarnya sudah ada sarana aplikasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuman kendalanya itu masyarakat awam kadang tidak paham menggunakan IT. Sehingga meskipun tersedia itu pun juga masih menggunakan jasa orang lain. Kita sebenarnya secara nasional sudah ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Ya, bisa nanti melalui Play Store itu kan ada. Ya, bisa ya Pak. Itu Sentuh Tanahku sebenarnya bisa mencari informasi kegiatan pendaftaran apa, misalnya balik nama, penurunan hak, mau roya, mau pengukuran ulang, mau apa segala macam pelayanan pertanahan itu sudah ada. Dengan persyaratan macam-macam sudah ada. Kemudian jangka waktunya sudah ada. Nah kemudian setelah itu nanti men-tracking posisi berkas pun sudah ada. Misalnya pertama sudah membayar, disabarkan, nanti posisi di loket. Loket sampai ke petugas, sampai ke pejabat, sampai selesai, sampai ke loket penyerahan, itu sudah ada sebenarnya. Tapi ternyata masyarakat tidak paham. Belum terlalu paham. Nanti kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai aplikasi Sentuh Tanahku. Tapi kali ini sudah ada pemirsa yang ingin bergabung, coba kita sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa? Di mana? Pak Sukamto di Donggala. Mohon maaf, Bapak siapa Pak? Pak Sukamto. Bapak Sutanto, silakan pertanyaannya Pak. Sebenarnya terima kasih banyak
banyak faktor DPR Bantul karena apa, tahun lalu ada pemutihan itu sertifikasi yang belum untuk bisa jadi sertifikat. Nah itu kami terima kasih dengan adanya program pemerintah tersebut. Kami merasa terbantu karena biayanya gratis dan lepas. Nah yang mau kami tanyakan di sini, kapan lagi Pak ada program apa itu namanya pemutihan PT apa itu PTLS atau PTSL? Iya, itu kapan lagi Pak? Karena membantu sekali kami masyarakat dengan biaya yang tidak ada biaya ya, terus kami juga kepastian mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Sutanto terkait dengan pemutihan. Ini kapan nih Pak ada lagi? Karena dirasa sangat membantu apalagi di kondisi ekonomi yang sulit dengan adanya pandemi. Boleh dijawab silakan, mungkin Bapak siapa yang ingin menjawab? Mungkin Pak Handoyo boleh, silakan Pak. Yes, terima kasih Bapak Sutanto atas pertanyaannya. Jadi memang salah satu kegiatan program pemerintah yang dicanangkan khususnya sejak tahun 2017 hingga saat ini diantaranya adalah proses pendaftaran tanah secara sistematis yang menggunakan target-target capaian ya, karena di sini arahnya adalah bahwa dalam 5 tahun ke depan itu diharapkan proses sertifikasi atau pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia itu sudah mencapai angka di atas, mungkin sampai mungkin diarahkan ke 100% ya, tapi kan tidak mungkin ke situ. Sehingga di tahun 2017 sampai dengan saat ini pun itu Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan itu. Dan kebetulan di tahun 2021 ini kita ditarget sebanyak 10.000 bidang. 10.000 bidang ini memang di tahun 2021 ini hanya dikhususkan terhadap kegiatan pendaftaran tanah yang kemarin di tahun sebelumnya ini sudah dilakukan pengukuran terlebih dahulu, karena di tahun 2019 itu, 20 itu ada beberapa kegiatan yang terkena refocusing istilahnya, sehingga baru dilakukan pengukuran tetapi belum proses penerbitan, sehingga di tahun 2021 ini kemudian dilanjutkan dengan proses penerbitan haknya. Untuk kapannya tentunya di tahun 2022 kita juga berharap ini akan bergulir kembali, karena memang pemerintah secara nasional menargetkan sampai dengan tahun 2025 proses pendaftaran tanah secara sistematis ini. Yang diharapkan itu tadi untuk mengarah ke semua bidang tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia itu terdaftar. Ini menjadi salah satu tugas dari Kementerian ATR BPN pada umumnya dan khususnya adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul untuk mewujudkan suatu wilayah atau kita namakan dengan desa lengkap, di mana istilah desa lengkap ini akan memunculkan suatu wilayah satuan desa. Jadi kita ini kan melakukan proses pendaftaran secara administratif itu dengan menggunakan satu satuan wilayah desa yang paling kecil ya, kemudian kecamatan dan seterusnya. Sehingga diharapkan dalam satu desa kalau sudah dilakukan suatu proses pendaftaran secara sistematis yang sekarang ini dalam prosesnya itu adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tadi kami sampaikan sejak tahun 2017 itu bisa seluruhnya terdaftar, sehingga kemudian satu wilayah itu menjadi namanya desa lengkap. Desa lengkap. Ya, ini pun juga tadi di awal sudah disampaikan juga bahwa salah satu diantaranya itu adalah menghindari meminimalkan potensi-potensi sengketa yang muncul kalau semua bidang tanah sudah terdaftar. Itu harapannya ke arah situ sebenarnya. Jadi kita juga belum berani memastikan juga berapa target tahun depan itu ada target atau tidak, kita belum tahu juga. Tapi tentunya karena sesuai dengan komitmen pemerintah ini proses pendaftaran tanah sistematis lengkap ini sampai dengan tahun 2025. Oke. Nah, sebenarnya masyarakat ini bisa melihat informasi mengenai pemutihan ini di mana, Pak? Secara nasional ada di web Kementerian ATR BPN. Cuman itu kan secara nasional ya. Sedangkan kami di setiap wilayah kantor pertanahan di tingkat kabupaten maupun kota ini biasanya baru akan mengetahui secara pasti nanti pada saat pembahasan mengenai anggaran, Bu. Ya. Anggaran. Jadi biasanya anggaran itu istilahnya daftar isian pelaksanaan anggaran, Pak, istilahnya Pak ya.
itu akan kami terima di bulan-bulan Desember akhir biasanya. Nah, dari situlah kemudian baru kita bisa mengetahui apakah kita pada tahun 2002 misalnya itu mendapatkan alokasi kegiatan itu atau gitu tidak. Ya? Oke, jadi belum bisa dipastikan ya Pak ya kapan bisa begitu, karena untuk paling dekat ini untuk penganggaran dilakukan besok bulan Desember ya Pak ya. Oke, mungkin semoga menjawab ya pertanyaan dari Pak Sutanto. Terima kasih Pak Sutanto. Kita langsung menuju ke Pak Sutris terkait dengan penguatan SDM. Ini mungkin apa saja yang sudah dilakukan Pak? Karena sekali lagi tadi kalau SDM ini atau orang-orang yang melayani ini kalau diibaratkan warung ini adalah kokinya. Ini mempunyai peran yang sangat penting. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, perlu diketahui bahwa kantor pertanahan BPN Bantul ini dalam waktu tahun ini kemarin sudah mendapat predikat WBK ya, wilayah bebas korupsi dari Menpan RB, bahwa itu suatu bukti bahwa di kantor pertanahan Kabupaten Bantul telah bisa melaksanakan pelayanan yang menurut penilaian dari Menpan RB adalah memenuhi syarat untuk itu. Jadi hal-hal tersebut tentunya tidak lepas dari upaya kami untuk mengkondisikan di dalam pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kemampuan, kompetensi, sehingga kami secara berkala juga mengadakan satu pendampingan, suatu istilahnya pembinaan-pembinaan baik yang terkait dengan substansi kegiatannya maupun dengan mental pegawai itu sendiri, sehingga bisa diharapkan untuk bisa melayani ini tentunya kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Artinya sebaik-baiknya juga profesional, jujur, dan transparan. Seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga memang dalam WBK ini juga tidak lepas daripada kepuasan masyarakat. Jadi ada indikator-indikator di mana kita menuju WBK ini adalah salah satunya persepsi daripada masyarakat, opini dari masyarakat terhadap layanan BPN Bantul. Sehingga hal itulah yang menjadikan kita dinilai oleh pihak luar tentunya yang menjadikan kita diakui untuk bisa pelayanan sebaik-baiknya. Dan ini merupakan tantangan bagi kami karena itu mempertahankan itu lebih sulit daripada kita untuk membangun itu, dan kami juga berkomitmen agar pelayanan itu tetap bisa sebaik-baiknya. Begitu. Baik. Untuk evaluasi sendiri kepada karyawan mungkin ini dilaksanakan berapa bulan sekali Pak kalau evaluasi? Ya, biasanya begini, kalau terkait dengan kedisiplinan pegawai ini kan kita selalu pantau setiap saat. Kalau dulu sebelum masa pandemi biasanya apel itu kita gunakan untuk sarana evaluasi. Tapi sekarang ini kita biasanya evaluasi secara rutin, mungkin barangkali 2 minggu sekali kita kumpulkan tugas-tugas yang berkompeten langsung dengan masyarakat, atau barangkali ada masukan-masukan yang sifatnya kritik, sifatnya saran, itu kita evaluasi. Oh ternyata kamu kurang senyum katanya. Kalau ternyata kamu jawabnya itu kok tidak sesuai dengan harapannya. Nah ini tentunya hal-hal itu, masukan itu menjadi menjadi nilai tambah bagi kami untuk menyesuaikan kemauan masyarakat bagaimana. Intinya kan masyarakat itu ingin membeli satu layanan itu, mendapat satu layanan dengan sebaik-baiknya itu. Betul sekali, setuju ya Pak ya, karena kalau kita berbicara mengenai pelayanan ini kan sebenarnya ada ekspektasi yang dibawa oleh para masyarakat ketika ekspektasi itu terpenuhi, pelayanannya bagus, ini niscaya mereka akan memberikan testimoni yang baik begitu ya Pak. Jadi intinya bahwa kita berusaha melayani sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, sesuai aturan yang ada, penilaian ada di masyarakat. Nanti dibuktikan dengan indeks kepuasan masyarakat yang bisa dilihat. Itu Pak. Mantap sekali, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Sutris. Kita kembali ke Pak Subagio terkait dengan tadi Pak aplikasi yang sempat dibicarakan tadi. Nah ini kan ternyata banyak sekali masyarakat yang belum terlalu bisa menggunakan aplikasi tersebut atau mungkin terkendala dengan IT. Nah ini seperti apa Pak? Mungkin dalam aplikasi tersebut ini sebenarnya masyarakat bisa melihat apa selain tracking tadi Pak? Kalau dalam aplikasi Sultanako itu sebenarnya bisa melihat jenis pelayanan tertentu semua ada, syarat-syaratnya apa, kelengkapan itu, kemudian jangka waktunya sekian lama, sampai nanti men-tracking posisi berkas. Setelah daftar itu kan mesti memenuhi syarat keluar namanya SPS, surat perintah setor. Lah setelah keluar surat perintah setor itu bisa membayar melalui, kalau cash itu pakai gesek EDC, atau melalui, kalau cash melalui kantor pos itu disediakan di kantor, ada kantor pos di situ. Tapi kalau non tunai pakai EDC gesek, karena kantor pertanahan tidak boleh lagi menerima uang tunai.
Yang diterima itu bukti pembayaran setor Bukti kepada pembayaran. negara. Yang sudah nyetor kepada negara itu buktinya yang kita terima. Oke. Nah setelah itu kan mulai argo berjalan. Argo berjalan itu posisi setelah bayar itu baru mulai. Mulai baru posisi mungkin di loket pelayanan ke petugas sampai semua petugas sampai ke pejabatnya, bisa sampai yang bertanda tangan. Sampai penyerahan itu nanti sampai ke loket pelayanan, posisi sudah ada. Jadi nanti di tracking itu kalau posisi di loket pelayanan, apalagi penyerahannya, itu tinggal ngambil mestinya. Ternyata masyarakat juga tidak paham itu. Nah untuk belajar itu bisa juga melalui petugas kami yang menangani itu. Iya, baik. Kalau enggak ya bisa melalui konsultasi lah, karena kita sudah menyediakan tempat konsultasi. Betul. Nah, baik. ternyata dengan aplikasi itu pun karena masyarakat juga tidak begitu paham, sehingga kita juga membuat inovasi lainnya yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nanti kita akan bahas lagi untuk inovasi-inovasi apa saja, tapi kita break dulu untuk Bapak Subagio. Untuk pemirsa jangan kemana-mana karena seusai jeda bincang hari ini akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya, ini waktunya udah makin mepet ya Pak ya. Ini kita sudah di segmen terakhir, tapi yang jelas kita masih punya waktu. Boleh dilanjutkan untuk Bapak Subagio. Nah Pak, ini tadi ada inovasi terkait dengan layanan. Nah ini seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Ini waktunya sempit, saya banyak yang akan saya ceritakan, tapi sudah beberapa kali kami sampaikan. Meskipun masyarakat juga ada beberapa yang belum paham. Inovasi selain seperti aplikatif, yang aplikasi tadi, ini ada yang non aplikasi. Itu mestinya kita membuat inovasi layanan itu ada yang namanya Lastri. Lastri itu istimewa. Istimewa itu karena ada keistimewaan pelayanan untuk orang yang istimewa. Jadi Lastri itu layanan spesial tanpa antri. Jadi khusus untuk itu khusus untuk orang istimewa. Yang istimewa itu adalah orang disabel. Jadi ada disabel itu ada pemohon pakai kursi roda, dijemput pakai kursi roda, tanpa antri langsung dijemput petugas, langsung bawa ke loket. Langsung dilayani. Loket di mana aja langsung dilayani. Kedua itu manula, manusia usia lanjut. Usia lanjut. Usia lanjut itu kalau saya mengukur untuk usia lanjut berarti di atas 65 tahun lah gitu loh. Kalau 60 tahun itu belum lanjut menurut saya, karena masih banyak juga umur 60 tahun masih kawin lagi. Kemudian ibu hamil, yang ibu hamil itu juga masih layanan khusus. Bisa anak Lastri tadi Pak. Iya Lastri. Kemudian ada yang batita, batita bawah 3 tahun. Tapi nggak boleh pinjem memang. Anak harus anak sendiri. Kemudian ada juga layanan yang lain namanya apel sari. Apel sari itu aksi pelayanan 1 hari. Ini khusus pelayanan tertentu yang bisa administrasi, tidak ke lapangan tapi itu yang bisa dilakukan 1 hari tapi kondisi tertentu kan gitu. Itu banyak kegiatan yang bisa dilakukan itu. Kemudian ada juga geplak bantul. Apa itu Pak? Geplak bantul ini gerakan pelayanan aksi ke tempat untuk bagi Anda yang tua dan usia lanjut. Ini apa loh ya, luar biasa. Jadi yang lanjut itu berarti yang usia lanjutnya kita pilih diantar. Itu sebenarnya delivery service. Produk yang sudah jadi yang usia lanjut itu kita ambil, kita antar. Itu geplak bantul. Ada lagi juga yang gerabak kasongan. Ini lebih asik lagi. Wah, ini nanti kita bahas lagi Pak. Ini karena sudah ada penelpon yang masuk, ini antusiasnya luar biasa. Boleh kita langsung sapa. Halo, selamat malam. Selamat malam. Semangat sekali. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Purpon. Oke Bapak, silakan Bapak di Duku. Pertanyaannya. Pak, kebetulan kan saya tinggal di perumahan Pak. Waktu pertama beli, saya dijanjikan sertifikat saya hak milik. Ternyata sertifikat saya HGB. Kata saya, dia malah sudah katanya sertifikat hak milik gitu Pak. Pak, itu untuk sertifikat hak milik itu prosesnya itu gimana ya Pak? Terus berapa biayanya, karena tanggalnya itu katanya kok sampai banyak gitu Pak. Itu sih Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak yang ada di Duko tadi Pak. Ini agak tidak jelas, tapi ini terkait dengan HGB dan juga hak milik. Nah, ini seperti apa prosesnya begitu Pak? Mungkin silahkan yang ingin menjawab Pak Handoyo atau Pak Sutris silahkan. Pak Handoyo mungkin. Baiklah, terima kasih Pak Furkon tadi kalau tidak salah ya. Iya, yang ada di Duko tadi, iya. Jadi sebelum ke situ mungkin kami bisa sampaikan bahwa jenis-jenis hak atas tanah diantaranya adalah salah satunya adalah hak guna bangunan. Ini memang biasanya terjadi kalau itu ada di
area perumahan biasanya, perumahan yang dikembangkan oleh suatu badan hukum, atau dalam hal ini mungkin kita sering mendengar dengan istilah developer ya. Nah, biasanya itu status tanahnya atau jenis haknya biasanya HGB. Karena apa? Karena di situ subjek hak yang semula ada di situ adalah badan hukum. Jadi salah satu jenis hak yang bisa dimiliki oleh suatu badan hukum itu adalah hak guna bangunan tadi, meskipun peruntukannya untuk perumahan. Yang selanjutnya, apabila hak guna bangunan ini bisa dilakukan proses perubahan hak menjadi hak milik, ya, karena masyarakat itu biasanya yang lebih mantap, lebih tahu, lebih kenal, dan lebih familiar dengan istilah hak milik. Ya, hak milik memang ada perbedaan antara hak guna bangunan dan hak milik, karena hak guna bangunan itu biasanya ada jangka waktunya. Nah, nanti kalau sebelum masa berakhirnya, sebelum hak guna bangunan itu berakhir masa berlakunya, istilahnya dilakukan proses perpanjangan hak. Tapi kalau sudah berakhir dengan proses pembaruan hak. Nah, khusus terhadap kegiatan hak guna bangunan untuk perumahan, ini bisa dilakukan proses peningkatan atau perubahan hak menjadi hak milik. Ya. Persyaratannya mudah. Ya, yang jelas ada nanti disampaikan, ada formulir yang harus diisi ya terkait dengan itu permohonan itu normatif ya. Kemudian di situ dilampiri dengan KTP KK pemegang haknya yang namanya tertera di dalam sertifikat hak guna bangunan tadi. Kemudian sertifikat hak guna bangunannya, sertifikat asli. Kemudian IMB ini karena kita ingin mengetahui bahwa khusus terhadap perubahan hak ini khususan terkait dengan penggunaan untuk rumah tinggal. Ya. Untuk rumah tinggal, IMB itu harus menunjukkan untuk kegiatan rumah tinggal diantaranya. Meskipun dalam perkembangannya kemudian ada beberapa yang terutama di ketentuan Permen 18 2021 itu sudah kembali terhadap semua jenis HGB itu bisa dilakukan proses perubahan haknya dengan catatan bahwa itu memang berasal dari proses yang dibeli oleh khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dari kawasan perumahan tadi. Kemudian selain sertifikat asli adalah SPPT PBD tentunya ya, tahun berjalan itu kemudian nanti dimasukkan didaftarkan istilahnya di kantor pertanahan melalui loket tadi. Ini memang kami belum ada layanan khusus terkait dengan layanan yang elektronik. Nah, jadi kita harus masyarakat harus datang ke kantor untuk menyerahkan offline. Dalam masa pandemi ini sementara kita mengadopsi masyarakat menyerahkan berkas kemudian ditinggal istilahnya ya. Nah, ini untuk menghindari tadi kerumunan ya. Nanti kemudian akan diproses oleh kami, akan kita terbitkan SPS komunikasi bisa menggunakan emailnya maupun nomor WA yang dicantumkan di situ. Itu wajib. Jadi jalan proses pendaftaran saat ini setiap pemohon wajib untuk mencantumkan alamat email dan WA karena itu sebagai bagian komunikasi untuk menyampaikan lebih lanjut. Iya, lebih lanjut. Dan nanti nomor-nomor yang menghubungi itu pun adalah nomor-nomor yang dari kantor, nomor resmi dan akun resmi kantor. Seperti itu. Baik. Terkait dengan biaya, ini tentunya biayanya hanya Rp50.000 per bidang. Baik. Oke, baik. Lengkap sekali untuk jawaban dari Pak Handoyo. Semoga bisa menjawab dari Bapak yang ada di Duku tadi ya Pak ya, terkait dengan HGB lalu berubah menjadi hak milik begitu. Oke, ini karena sekali lagi keterbatasan waktu, mungkin dari Pak Sutris ada closing statement yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu Pak, silakan Pak. Jadi untuk singkat saja bahwa BPN ini sekarang sudah melayani begitu transparan, jelas, sesuai ketentuan berlaku. Untuk itu pada masyarakat mari untuk bisa mencari informasi apa saja layanan BPN, dan kalau akan mengurus sesuatu layanan langsung saja, jangan lewat perantara, sehingga akan tahu persis apa syaratnya, apa ini prosedurnya dan biayanya. Itu saja. Baik, harus dilakukan sendiri ya Pak ya, karena semua informasi ini terbuka sekali ya Pak. Baik, mungkin dari Bapak sebagai ini apa yang disampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan, silakan Pak. Yang pertama tadi sampaikan tentang pengurusan jangan pakai perantara karena informasi sudah mudah. Kita itu punya slogannya kan melayani profesional terpercaya. Sehingga kemudahan-kemudahan perubahan-perubahan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, sebenarnya saya ingin menekankan bahwa kita sudah banyak membuat inovasi untuk mempermudah pelayanan, tolong dipahami dan dimanfaatkan. Iya, baik. Karena tadi ada Apelsari, ada Lastri, ada Keblak Bantul, ada juga Gerabah Kasungan tadi. Itu yang kita hadir ke tempat, itu melayani masyarakat untuk konsultasi,
untuk pengaduan, untuk penyerahan produk di situ bisa juga kita lakukan. Nah, itu yang suka masyarakat. Baik. Terus kemudian ada lagi yang Pangkon sebenarnya. Kita ada lagi inovasi namanya Pangkon. Pangkon itu pojok angkringan konsultasi. Nah, itu tempat untuk memberikan konsultasi pada masyarakat. Manfaatkan inovasi yang sudah kita ciptakan untuk kemudahan pelayan di BPN. Tidak usah melalui kuasa atau calo yang memperberat masyarakat atau mempermahal biaya, tapi langsung kepada BPN. BPN sudah berubah lebih baik. Oke, boleh kita beri tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Bapak Subagia, Pak Handoyo dan juga Pak Sutri sudah hadir di bincang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi yang penting juga ini untuk masyarakat dan dapat dipahami. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dan juga pemirsa yang ada di studio. Tetap terapkan 5M dalam setiap aktivitas Anda. Akhir kata, saya Irin Anggun pamit undur diri. Salam Indonesia, sampai jumpa.